Banyak petunjuk praktis yang kita dapat di sini dari Duta Besar Dino Patijalal, selain juga konsep diaspora. Petunjuk praktis dilema yang sering dihadapi anak muda Indonesia. Dia mau kerja di luar, melanjutkan kerja di luar negeri karena dia produktif di sana, tapi takut dikatain temannya dia tuh tidak setia pada tanah airnya. Sering saya juga suka ditanya. Padahal cara yang memandangnya adalah selama dia di luar negeri produktif dan bisa membuka jalan untuk orang Indonesia, maka dia jadi ujung tombak begitu ya. Itu sekali lagi itu game changing. Apakah kemudian berarti bahwa hal-hal kreatif di Indonesia itu memang lebih maju kalau dikaitkan dengan diaspora gitu ya? Saya kira begitu. Di luar itu banyak inovator-inovator Indonesia, ya, dan di dalam negeri banyak juga inovator-inovator kita. Ya. Jadi selama ini ada gini Pak Wimar, ada semacam mismatch atau gap ya antara inovator di dalam negeri dengan inovator di luar negeri. Ya. Dan kalau kita mau jujur memang sebagai knowledge economy, pengeluaran baik pemerintah maupun swasta untuk R&D sangat minim, termasuk di Asia salah satu yang paling rendah. Ya. Jadi kuncinya apa? Ya, inovator kita dan inovator di luar itu harus disandingkan gitu, ya kan? Dengan Silicon Valley itu presence kita masih lemah tuh, ya kan? Dan di MIT juga presence kita masih lemah. Nah, jadi gap yang ada ini bisa dikurangi kalau komunitas inovator di dalam dan di luar negeri bisa bisa lebih bersinergi gitu. Ya. Dan secara teknis gigs atau IT experts muda di Bandung atau Jogja itu standarnya dunia, tapi memang mereka tidak menguasai bagaimana financial modelingnya, marketing modelingnya di situ. Benar. Kalahnya. Kalau mereka bergaul secara internasional, ya akan selesai masalah itu. Jadi ini bagian dari masalah internasionalisme yang sangat saya prihatinkan atau saya harapkan kemajuannya. Kan belakangan ini ada juga sifat xenofobia di kalangan Indonesia, di mana kalau luar negeri itu jelek, wah ada orang mencuri batik kita, ada orang mencuri ini kita, terus kita tuh bersaing. Padahal pengertian saya mudah-mudahan cocok dengan Pak Dino. Internasionalisme itu bukan untuk bersaing, tapi untuk kolaborasi begitu ya. Apakah di kalangan orang diaspora di Amerika, Anda melihat ada perbedaan sikap mengenai internasionalisme dengan orang-orang yang katakanlah tidak ekspos pada luar negeri? Ada, tentu mereka mau tidak mau harus bisa lebih kompetitif, lebih bersaing. Karena itu satu-satunya cara mereka untuk survive ya. Dan mereka lebih open terhadap globalisasi. Dan saya senang sekali Pak Wimar bicara mengenai hal ini. Karena memang kunci kemajuan Indonesia di abad ke-21 ini tergantung pada kita menemukan lagi internasionalisme baru. Ya, gimana kita merdeka, coba kita lihat. Ya, setelah bertahun-tahun dijajah, ratusan tahun, gimana kita merdeka? Karena kita menemukan internasionalisme dulu Pak. Ya, 1908 konsep Indonesia dulu kan belum ada, ditemukan oleh orang Inggris. Kemudian masuk ke orang Indonesia, dijadikan konsep akademis, baru kemudian dijadikan konsep politis oleh pemuda kita dalam Sumpah Pemuda, ya kan? Dengan kata lain apa? Kita menemukan dulu ide-ide dunia, apakah itu demokrasi, republik, konstitusi, itu kan bukan dari Indonesia. Dari luar Yunani, dari mana? Exactly, dari luar kita ambil dan kemudian kita ramu menjadi bagian dari nasionalisme kita. Nah, internasionalisme yang kita temukan dan membuat kita menjadi bangsa yang hebat dan merdeka di abad 20 harus kita kita temukan lagi Pak, rediscover lagi di abad ke-21 karena konteksnya sudah berbeda, mesinnya berbeda, ya, fuelnya berbeda. Nah, ini bangsa Indonesia harus sadar sekali Pak Wimar bahwa jangan sampai kita mempertentangkan nasionalisme dengan internasionalisme. Bangsa yang menang di abad ke-21 adalah bangsa yang melihat dunia sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Ini kunci Cina bisa sukses. Ini kunci India bisa sukses. Ya, begitu mereka membuka temboknya jadi maju ya. Dan pemimpin yang menakut-nakuti rakyat agar takut dengan dunia adalah pemimpin yang tidak cocok untuk abad ke-21. Setuju, itu harus digarisbawahi dan kalau ada yang menulis, ini akan keluar di blog juga Pak Dino dan mudah-mudahan di Wawancara Radio. Sebetulnya headline yang penting adalah bahwa nasionalisme itu tidak akan ada tanpa internasionalisme.
yang ada adalah chauvinisme, adalah kepicikan. Itu saya senang sekali. Tentu tidak lepas dari tanggung jawab jabatan Anda sebagai orang Kementerian Luar Negeri. Nah, bicara sekarang mengenai soal luar negeri pada umumnya, itu hanya pengamatan saya saja atau memang ada tren ke arah xenofobia, populisme, menyembunyikan diri dibanding dengan rasanya kalau zaman Soekarno sejelek-jeleknya dia, tapi dia sangat internasional. Apakah sekarang ini orang lebih mengurung diri, kecuali orang yang memang sudah sering ke luar negeri? Memang dampak dari globalisasi selalu begitu dan dimanapun ya, selalu akan menimbulkan orang yang suka untuk merangkul globalisasi, merangkul dunia, tapi juga menimbulkan orang yang semakin khawatir atau resisten terhadap dunia itu. Jadi dimanapun di negara barat pun juga ada dua kelompok itu yang diciptakan oleh globalisasi. Oke, ini perlu dilanjutkan setelah kita break ya, untuk masuk ke dalam segmen berikutnya dengan Dino Patijalal.